teman hari ini adalah Dr. Wijaya. Beliau, ini sepengetahuan saya aja, saya kenalinnya ya dok ya, nanti dokter lengkapin ya. Dr. Wijaya ini salah satu pernah jadi pengajar juga di Universitas UKI ya, Di bidang apa dok? Di UKI dok, waktu ngajar dok? Stafnya neurologi, saraf. Silakan Pak Niko. Pak Niko, ya. Nah ini ingat 3 paten masing-masing yang ada pada produk kita. Untuk Otsukushi kita fokus di yang nomor 2 itu immune activating effect. Jadi bila ini dikonsumsi rutin, sistem imun kita tuh lebih siap menghadapi serangan virus ataupun bakteri yang masuk. Dengan natural killer cell itu di garda depan, tubuh kita siap kapanpun virus itu muncul walaupun mendadak. Ya. Lalu di SOP kita ada 3 paten fungsi, 2 hal yang penting dalam kaitan dengan COVID ini. Regenerasi sel. Jadi kalau paru-parunya mulai rusak karena virusnya, kita berharap sekali SOP bantu meregenerasi sel parunya. Begitu juga organ lain ya, dia kena jantung, ya, radang jantung bisa dipulihkan dengan regenerasi sel yang sama ya, dari stem cell kita sendiri. Lalu melancarkan darah, kita juga berharap karena tadi salah satu efek COVID itu dia bisa bikin trombus-trombus, sumbatan-sumbatan yang mengganggu aliran darah. Jadi dengan SOP kita membantu jumlah darah yang dialirkan tuh mencukupi. Ya. Oke, itu dasarnya 3 paten yang kita punya. Lanjut. Ini paten ini dihasilkan lewat riset. Di grafik yang kiri, sayang ini terlalu kecil ya, itu di minggu keempat mereka sudah dapatkan sistem imun kita tuh meningkat. Makanya di sini kita perlu konsumsi jauh-jauh hari, jangan tunggu sakit baru minum, ya, karena hasilnya akan lebih maksimal kalau kita sudah minum sampai minggu keempat sudah siap dia. Tapi kita juga bersyukur bahwa ternyata di lapangan, walaupun dia baru mulai minum setelah dia diopname di rumah sakit atau dia dinyatakan positif, hasilnya dalam seminggu juga sudah terlihat, ya. Swab-nya menjadi negatif. Kemudian yang kedua, gambar kedua itu kelihatan bagaimana pada infeksi virus leukosit itu akan unblock. Saya punya family satu juga baru terkena, leukositnya itu tinggal 1000. Ya, normalnya 5000 sampai 10000, dia tinggal 1000. Jadi dengan leukosit 1000, dia bisa terserang penyakit yang lain-lain juga, infeksi yang lain juga selain oleh COVID ini. Ya. Nah, dalam penelitian di Jepang, dengan konsumsi Otsukushi, leukositnya ini dengan cepat jumlahnya kembali normal, jadi siap tempur lagi. Di grafik yang sebelah kanan ini terlihat salah satu unsur yang bikin Otsukushi mampu menggalakkan sistem imun itu yaitu probiotiknya. Campuran probiotik yang ada dalam Otsukushi itu terbukti bisa menstimulasi jauh lebih tinggi dari probiotik yang lain-lain. Lanjut. Ini kotaknya Otsukushi dan kita mau dalami 9 bahan aktif yang berperan di dalamnya. Next, Pak. Ya. Yang terkait dengan sistem imun, ya. Fucoidan, lalu probiotik dalam jumlah yang tinggi. Ini fucoidan, 2 ini probiotik, lalu antioksidan, ya. Ada resveratrol, antioksidan yang bisa menembus sampai jaringan saraf di otak.
Lalu ada glutathione, itu juga antioksidan alamiah yang diproduksi oleh liver kita. Jadi komposisi ini semua mendukung sekali untuk menekan peradangan dan mengaktifkan sel imun melawan virus-virus ataupun bakteri yang ada. Oke, lanjut, Mbak. Ini secara singkat aja. Salmon DNA ini yang nanti akan berperan itu adalah asam amino dari DNA-nya. Ya. Jadi profil yang terbentuk dari produk ini itu yang membuat perubahan di dalam tubuh kita. Ya. Jadi dia bukan sekedar bahan baku atau makanan bagi sel kita, tapi dia adalah messenger supaya tubuh kita berespon terhadap pesan yang dia bawanya dan mengubah fungsi di dalam tubuh kita. Lanjut. Ini yang saya bintangi yang terkait dengan sistem imunnya. Ini fucoidan sudah sering digunakan untuk pasien kanker. Lanjut, Pak, cepat saja. Ini probiotiknya, satu lagi. Ya, lanjut. Ini dua probiotik ini dalam jumlah yang banyak, secara penelitian dia sanggup merangsang sistem imun kita lebih kuat. Ya, jadi dia seperti sparring partnernya sehingga sistem imun kita tuh lebih teraktivasi. Ya, lanjut. Nah, ini antioksidan yang dari ekstrak biji anggur. Kelebihannya dia bisa menembus jaringan otak. Ya. Jadi dia sangat menolong kondisi kita sampai ke otak. Lanjut. Nah, ini glutathione antioksidan alamiah. Jadi dengan dua antioksidan ini kita dibantu untuk menekan peradangan. Ya. Lanjut. Ini tambahan ekstrak kiwi. Kalau dalam kondisi biasa ini yang berperan untuk menumpas jerawat. Ya. Kolagen, nah ini penting saya mau bahas ya. Biasanya kita soroti kolagen ini untuk urusan kulit. Kulitnya kendor karena kurang kolagen. Tapi ternyata di paru-paru juga kita membutuhkan kolagen. Dan jadi dengan menambahkan ini kita bisa menjaga paru-parunya tidak mengalami fibrosis dan menjadi kaku. Ya. Kapasitas parunya bisa tetap elastis. Lanjut. Lanjut. Nah, ini tambahan ekstrak dari nenas ya. Kalau secara alami dalam nenas itu ada bahan yang bisa membantu menghancurkan protein. Jadi reak yang kental itu kita berharap jumlahnya cukup banyak untuk membantu menghancurkan reak-reak juga. Lanjut. Lanjut, Pak Niko. Sekarang dari SOP. Kita juga punya bahan yang unik di dalam SOP ini. Next, Pak Niko. Lanjut. Ini sekali lagi asam amino yang masuk dalam badan kita ya. Komposisi asam amino ini yang nanti akan merangsang stem cell kita diproduksi lebih banyak. Ini messengernya untuk stem cell kita diproduksi lebih banyak. Lanjut. Jadi bukan masing-masing asam amino fungsinya apa, tapi secara totalitas komposisi asam aminonya itu yang berperan sebagai messenger, pembawa pesan. Dan dia mengaktifasi produksi stem cell kita lebih banyak, dan stem cell itu yang nanti akan mereparasi jaringan atau organ yang rusak. Ya. Nah, ini glutathione juga antioksidan tadi menekan peradangan, menangkal radikal bebas. Ya. Terus hyaluronic acid biasanya dibahas untuk kondisi sendi persendian lutut. Makanya SOP itu juga membantu problem di lutut.
Lanjut. Nah, elastin ini ya, tadi kolagen, elastin juga dibutuhkan jaringan paru itu supaya bisa memompa dengan elastisnya, ya, tidak mengalami fibrosis. Kalau parunya fibrosis itu yang kita kenal dengan penyakit paru obstruktif kronis, ya. Itu dipenuhi dengan jaringan ikat, paru-parunya tidak elastis lagi. Oke, lanjut. Ini juga kolagen dan elastin, dua-duanya untuk elastisitas. Terus, chondroitin ini untuk pertumbuhan tulang rawan. Biasanya dipakai untuk